Ohayo gozaimasu minasan. Ne, kyou wa minasan dai 33 no mina nihongo no ho benkyou shimasu. Kita belajar hari ini yaitu mengenai bab 33 desu ne. Hai, mengenai apa aja kah bab 33 ini? Hai, kore desu ne minasan. Hai, ada mereke to yomimasu to kaite arimasu to yu imi desu, ada kinsike, dan terakhir ada to ite imasu. Oke, dan terakhir minasan ada to sutaite itadakemasen ka. Gomen ne. Hai, bagaimana sih pola-pola ini dan untuk apa aja sih pola-pola yang akan minasan pelajarin ini digunakan? Hai, kita akan pelajari bareng-bareng minasan ya. Salah satu benkou shite ikimashou. Hai, ini minasan yang pertama yaitu ada pola mereke yang artinya bentuk perintah minasan. Jadi berarti ketika mau memerintah minasan boleh gunakan ini ya, perintah. Memerintah teman, memerintah orang lain gunakan pola ini minasan ya. Hai, nah, sebelum itu kita harus tahu minasan cara konjugasinya atau perubahan untuk bentuk mereke minasan ya. Hai, minasan tentunya masih hafal ya. Kelompok kata kerja itu dibagi menjadi mitsu desu ne, dibagi menjadi 3. Hai, kita langsung masuk kelompok yang pertama minasan untuk mereke, yaitu caranya bagaimana. Hai, jadi caranya yaitu untuk kelompok 1 vokal i-nya minasan berubah menjadi vokal e ya. Kemudian minasan hilangkan masnya. Hai ya, seperti itu. Aimas jadi ae. Nih. Kemudian ada tachimas, ada tate. Sama ya. Hai, selanjutnya ada suarimas, ada suare. Asobimas, ada asobe. Ada sinemas, ada sine. Nomimas, ada nome. Kakimas, kake. Ini oyogimas, oyoge. Hanasimas menjadi hanase. Nah, ini untuk kelompok satunya minasan. Jadi masnya minasan hilangkan, vokal i-nya berubah menjadi deret vokal e ya. Jadi sebelum masnya boleh diganti tere bene me ke gese seperti itu minasan. Jadi vokal itu. Hai, selanjutnya untuk kelompok 2 bagaimana? Hai, kelompok 2 lebih mudah minasan. Jadi kelompok 2 yaitu tinggal merubah masnya menjadi ro. Tabemas menjadi tabero. Mimas menjadi miro. Nemas menjadi nero. Nih, moto kantang desho. Lebih mudah ya minasan ya. Hai, dan untuk kelompok 3 minasan juga ini ya. Sedikit dan wajib hafal minasan ya. Kimas yang datang itu dia berubah menjadi koi. Nah, dan shimas berubah menjadi shiro. Begitupun dengan meshi o shimas minasan, kata benda o shimas. Contohnya benkyou o shimasu berarti benkyou o shiro. Kaigi o shimasu, kaigi o shiro, dan sebagainya. Hai, kantang desho. Kita langsung lihat aja. Di sini ada rebungnya minasan. Itu rebung yang pertama di situ hayaku neo, yang artinya segera tidur. Kemudian nibang ashita uchi koi. Besok datang ke rumah. Sangbang me yaitu ada Kemudian Sangbang me tadi ada gambare ya, artinya semangat. So desu ne. Hai. Selanjutnya pola selanjutnya minasan, maaf ya. Selanjutnya yaitu ada kinshike. Apakah itu kinshike? Yaitu kinshike adalah bentuk larangan minasan. Ya, bentuk larangannya. Jadi kalau biasanya minasan menggunakan tewa ikemasen ya. Naide kudasai. Nah, minasan selanjutnya itu boleh gunakan kinshike. Nah, cara menggunakan kinshike ini lebih mudah dibanding tewa ikemasen dan naide kudasai minasan. Karena apa? Karena lebih simple. Yaitu ini minasan cara perubahnya. Hai. Jadi kore desu ne minasan. Oke, sebelumnya saya hapus dulu. Hai. Nah, jadi ini minasan. Jisoke plus na. Jadi bentuk kamus ditambah na. Yang artinya tadi ya sudah menjadi bentuk larangan misalnya. Oke, kita langsung aja contohnya di sini minasan ya. Yang pertama asta okureru na, yang artinya besok jangan terlambat atau dilarang terlambat. Oke ya.
Kono hea ni hairuna, yang artinya dilarang masuk kamar ini. Dan yang terakhir, kino no tabemono o taberuna, yang artinya jangan makan atau dilarang makan makanan kemarin. Desho, isoke, bentuk kamus ditambah na. Kantang desho, minasan. Nah, Kinshike dan Merike ini itsu tsukaun desu ka? Dari ga tsukaun desu ka? Bentuk Kinshike dan Merike ini kapan sih digunakan dan oleh siapa aja? Hai, kore desu minasan ya. Biasa digunakan untuk orang tua kepada anaknya, kepada sesama pria desu ne, otoko desu ne, otoko doshi. Kemudian ketika memberi perintah keadaan darurat atau bencana, kemudian saat berlatih kelompok, mendukung pertandingan baik sepak bola atau apapun desune, dan yang terakhir yaitu ketika atau biasa digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas. Jadi inilah minasan biasa digunakan ya, Kinshike dan Merike ini. Atau biasanya juga ini minasan Kinshike dan Merike ini biasa disebut juga gembago atau bahasa gemba ya, bahasa lapangan ya. Jadi nanti ketika minasang nihon de hataraku toki, ketika minasang bekerja di Jepang, akan familiar sekali minasang mendengarkan pola Merike dan Kinshike karena sering digunakan. Oke, desu ne. Hai, oleh karena itu minasang gambate kudasai ya. Hai, selanjutnya ada pola apa lagi di sini minasang? Hai, pola selanjutnya yaitu hai. Oke, sebelum masuk ke pola selanjutnya kira-kira hai, ada kanji apa ini minasan? So desu ne. Oke, nah ketika minasan penasaran dengan sebuah kanji dan bagaimana sih kira-kira bacanya dan atau bagaimana sih ketika minasan mau nanya ini kanjinya dibaca apa sih? Nah, boleh gunakan pola ini minasan. Hai, to yomimasu yang artinya dibaca nani desu. Hai, kore desu. Ini langsung aja ke contohnya minasan. Hai, kanji wa nanto yomun desu ka? Yang arti kanji itu dibaca apa? Nanto yomun desu ka? Nanto adalah kata tanya yang biasa ya. Kanji itu dibaca apa? Hai, jawabnya kanji wa tomare. Tomare to yomun desu. Yang artinya kanji itu dibaca tomare. Seperti itu. Kantang desu yo, minasan. Hai, selanjutnya yaitu minasan selain menggunakan pola ini, boleh juga menggunakan pola ini minasan, yaitu to kaite arimas, yang artinya tertulis. Nih, sama ya ketika minasan penasaran kira-kira kanji itu ditulis apa sih? Nah, gunakan yang ini, to kaite arimas. Hai, kita langsung aja contohnya minasan, masih sama gunakan kanji yang sama minasan. Hai, maaf ya, di sini kepotong karena kamera minasan. Oke. Kanji wa nanto kaite arimasu ka? Kemudian dijawab, kanji wa tomare to kaite arimasu. Nah, kanji itu tertulis apa sih? Ya, ketika bertanya seperti itu. Nah, kemudian dijawab, kanji wa tomare to kaite arimasu, yang artinya kanji itu tertulis tomare. Jadi minasang silakan ya, boleh gunakan to yomimasu atau to kaite arimasu. Ketika minasang mau menjelaskan kanji itu dibaca nani-nani atau kanji itu tertulis nani-nani. Seperti itu. Hai, kantang desu. Hai, rebun o yoku sukute mite kudasai ne. Minasang gambatte kudasai. Oke, yang artinya suzuki mas ne minasang. Kore wa nan desu ka? Kore wa maku desu ne. Oke. Ini adalah tanda rambu lalu lintas minasang ya. Contoh ya, tatoeba. Oke ya. Oke. Nah, kira-kira minasang kalau melihat sebuah tanda atau sebuah rambu, dan minasang ketika minasang penasaran kira-kira itu tanda artinya apa sih? Ya. Maksudnya apa sih? Nah, dan minasang ingin tahu artinya, bagaimana sih ngungkapinnya atau bagaimana sih bertanyanya menggunakan bahasa Jepangnya? Nah, kore desu ne, kita bisa gunakan pola yang ini minasang. X wa y to imi desu ne. X artinya y. Nah, jadi yang ditanyakan to imi artinya ya artinya minasang ya. Artinya maksudnya yaitu artinya apa kayak gitu. Hai. Nah,
Nih, kita langsung aja minasan ke contohnya. Hai, ja, anomaku wa nanto iu imi desu ka? Nah, tanda itu atau rambu itu artinya apa? Hai. Kemudian di sini jawab anomaku wa tomaru nato iu imi desu. Nah, marker itu, tanda itu artinya dilarang berhenti atau di sini tomaruna, misalnya dilarang berhenti. Nah, jadi ketika minasang nanya boleh gunakan nanto iu ini desu ka, yang artinya apa, dan kemudian ketika minasang jawab atau ketika minasang menjelaskan gunakan pola ini ya, boleh gunakan kinsike atau mereke-nya minasang, karena ya tadi ya, tanda ini artinya yaitu dilarang berhenti. Berarti dilarang berhenti dalam bahasa Jepangnya itu tomaruna. Desu ne? Tomaruna to iu imi desu. Gampang desu. Nah, jadi silakan minasang ya, nanti berlatih. Silakan minasang ketika bertemu dengan tanda dilarang parkir, ataukah dilarang menggunakan HP, ataukah dilarang berisik dan sebagainya. Minasang boleh ya gunakan ini untuk pola ini ya, berlatih menggunakan pola ini. Oke ya. Gampang desu, gambatte kudasai ne minasang. Hai, selanjutnya ada apa lagi? Hai, selanjutnya yaitu ini minasang. Yaitu pola yang digunakan ketika ingin menyampaikan atau minasang ingin menitip pesan ya ke orang lain melalui teman minasang, ataukah melalui teman kerja minasang, teman minasang, dan sebagainya. Oke, langsung aja ya minasang. Nah, ini polanya yaitu isi pesannya, kemudian to sutaete itadakimasen ka, yang artinya maukah Anda, dapatkah Anda menyampaikan pesan. Oke, kita langsung aja ke rebungnya minasang. Nah, di sini untuk mempermudahnya, saya sudah mau coba buatkan hangtangna kaiwanya atau kaiwa sederhananya minasang ya. Di sini ada Mirasang dan Tanaka-san. Mirasang hendak menyampaikan pesan kepada Wangsang melalui Tanaka-san. Nih. Jadi Mirasang ingin menyampaikan pesan kepada Wangsang melalui Tanaka-san. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, ini ya minasang. Oke. Wangsang ni atau de denwa shite kudasai to sutaete itadakemasen ka, yang artinya dapatkah Anda menyampaikan pesan tolong telepon nanti kepada Wangsang. Nah, ini minasang ya. Jadi di sini ada partikel ni. Nah, jadi partikel ni yang artinya apa? Bisa diartikan di sini ke minasang. Ya. Kepada siapa? Kepada Wangsang. Nah, ini Wangsang adalah tujuan pesan tersebut ya. Hai, kemudian Tanaka-san meresponnya. Hai, wakarimashita. Ya, paham katanya. Hai, seperti itu minasang. Nah, bagaimana kemudian cara Tanaka-san menyampaikan pesan kepada Wangsang? Nah, ini minasang caranya yaitu menggunakan pola to ite imashita, yang artinya berkata. Isi pesannya tentunya ya. Hai, kita langsung aja ke rebungnya di sini minasang ya. Hai, jadi di sini ya, Tanaka-san hendak menyampaikan pesan Mirasang kepada Wangsang. Biasanya, hai, nah, ini Mirasang wa denwa shite kudasai to ite imashita. Gomen maaf ya, ketutup minasang. Jadi sekali lagi, Mirasang wa denwa shite kudasai to ite imashita, yang artinya Mirasang telah berkata tolong telepon. Nah, seperti itu. Kemudian Wangsang meresponnya, hai arigatou gozaimashita, karena telah paham ya. Terima kasih katanya, seperti itu. Nah, jadi kantang desu ne minasang. Jadi ketika minasang hendak menyampaikan menitip pesan kepada orang lain ya, gunakan pola to sutaete itadakemasen ka, yang artinya dapatkah Anda sampaikan pesannya. Dan ketika minasang hendak menyampaikan pesan tersebut ke tujuannya menggunakan pola to ite imashita. Kantang desu, kantang desu ne. Oleh karena itu, minasang silakan ya. Yoku rensu rebung o
sukute mite kudasai. Ne? Atarashi bunpo de minasan kaiwa o rensu shite mite kudasai. Jadi silahkan gunakan pola kalimat baru yang telah minasan pelajari. Kemudian mencoba berlatih berkaiwa ya, minasan boleh minasan berkaiwa bersama teman minasan, tomoda chito kaiwa dekimasu, matawa story de kagami no mae de jibun to kaiwa o shimasu. Daijoubu yo ne minasan. Gambatte kudasai. Nihongo wa kantan de omoshiroi desu ne. Hai. じゃあ、これで皆さん終わります。もし皆さん質問があったら、WhatsApp grup de shitsumon shite kudasai ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang minasan masih belum paham mengenai materinya, boleh ditanyakan nanti menggunakan grup WhatsApp-nya. Hai, isoken ne gambatte kudasai. Hai, arigatou gozaimashita.